Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin al-mukarramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsamunakum. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Nurul Hidayah, Jamaah Majlis Al-Muntada, dan segenap yang hadir di majlis yang mulia ini, wa akhussu bidzikir, dan terutama para dewan guru, para tokoh masyarakat, para sepuh, wabil khusus dan terutama guru saya Sayyidi Al-Ustadz Ahmad Bushairi hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamunah, yang alhamdulillah dalam beberapa waktu dekat ini Al-Fagir sempat mengambil istifadah dari beliau, yang mana dikatakan kalau seandainya guru menyuruh muridnya untuk memberikan tausiah, itu sebenarnya ujian. Tapi dibilang wa min adabil kibar an yuqaddimas shighar, di antara adab dan akhlaknya para senior, senantiasa mereka suka untuk mengkedepankan junior agar mereka bisa melihat hasil daya upaya mereka pada junior. Semoga insyaallah pertemuan yang mulia ini bukanlah pertemuan terakhir kita, namun insyaallah kita akan bertemu kembali. Berkah acara yang mulia ini kita bertemu kembali insyaallah di padang mahsyar. InsyaAllah kita akan bertemu kembali ketika memasuki syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hakikat faidah dari tiap pertemuan dan tiap perkenalan adalah hasil saling bantu membantu di akhirat kelak. Kan berkata Sayyidil Habib, tiap-tiap ijtima', tiap-tiap perkumpulan yang tidak menghasilkan perkumpulan yang leluhur di akhirat kelak, maka tiada artinya perkumpulan di dunia itu. Kalau begitu enggak usah ngumpul gitu ya. Begitu pula tiap-tiap perkenalan, kalau tidak menghasilkan saling bantu-membantu di akhirat kelak, maka tidak ada hasilnya perkenalan itu. Di sini ikhwan, mari kita bersama berjanji, walaupun kita tidak saling mengenal nama, paling tidak saling mengenal muka, kita mengingat momen yang mulia saat ini di masjid dan di majelis yang mulia ini. Kalau seandainya nanti di hari kiamat salah seorang dari kita terpeleset di jembatan Shiratal Mustaqim, maka wajib bagi yang selamat untuk menolongnya. Kalau seandainya salah satu di antara kita ada yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, maka wajib atasnya untuk memberikan syafaat kepada yang pernah dia lihat di majelis ini. Itulah janji yang mulia dari tiap-tiap pertemuan. Itulah janji yang mulia dari tiap-tiap perkenalan. Semoga Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan perkenalan kita ini dan tidak menyia-nyiakan perkumpulan ini, dan semoga Allah Ta'ala berkat bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yajma'ana marratan ukhra. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali dalam keadaan yang lebih leluhur di akhirat, di syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah da'im al-ifdal 'azim an-nawal al-mun'im bila mithal al-mubdi' bila zawal walladhi juduhu da'iman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badr al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Nashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa hu, wa nashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadata abdin mu'tarifin bitaqsirihi, rajin afwa rabbih wa ib'adahu min kulli zulmatin wa dujunnah, wa murafaqata nabiyhi fid dunya qabla al jannah, wa an yakuna lahu min hawa nafsihi wa min kaidi syaitanihi wigayatan wa junnah. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, hingga Allah Ta'ala ringankan kaki kita. Allah Ta'ala berikan taufik untuk lisan kita bisa menyebutnya, untuk lisan kita bisa menyebut nama kekasihnya.
dan Allah Ta'ala getarkan hati kita untuk melantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hakikatnya semua itu adalah karunia yang bermula dari Nabi Muhammad. Tidaklah seorang itu ikhwan bisa melantunkan salawat, tidaklah seorang itu bisa tergetar hatinya untuk mencintai Rasulullah, melainkan sudah terlebih dahulu Rasulullah sudah mencintainya, melainkan sudah terlebih dahulu Rasulullah sudah menyebutnya. Yang ini kita bisa ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Taala menceritakan bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ia baginda yuhibbuhum, cinta kepada mereka. Lalu timbullah dari cinta itu wa yuhibbunah, mereka pun cinta kepada baginda. Kalau seandainya baginda tidak memulai cinta ini, maka tak ada satupun dari umatnya yang mampu untuk mencintai baginda. Tapi baginda dulu yang sudah memulai dengan cinta yang murni, yang alami, yang indah, yang mukhlis. Ketika itu barulah para umatnya bisa untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Dalam perkumpulan yang mulia ini ikhwan, kita memuja-muji Rasulullah. Kalau kita lihat sejarah di zaman Nabi, para sahabat pun sudah memuja-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa sahabat? Satukah atau duakah? Yang sering kita dengar ada beberapa qasidah yang dilantunkan oleh beberapa sahabat memuji Rasulullah. Yang terkenal di antaranya sahabat as-sahabiyul jalil Hasan bin Thabit, dalam qasidahnya yang banyak puja dan puji untuk Rasulullah SAW. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, juga memuji Rasulullah. Siapa lagi? Banyak ikhwan, baik pun sahabat yang laki-laki ataupun sahabat yang perempuan. Dikatakan Al-Khansa, seorang penyair sahabiyah, pun memuji Rasulullah SAW. Bahkan di sini Al-Imam Al-Hafidh Ibn Sayyidin Nas sampai mengarang kitab. Beliau mengumpulkan di situ syair-syair pujian sahabat kepada Rasulullah, yang beliau namakan kitabnya itu Minahul Midah. Minahul Midah. Dan beliau hitung yang tersampai kepada beliau jumlah sahabat yang memuji Rasulullah yang jelas dengan sanadnya, pujian-pujian itu sampai kepada beliau berjumlah 129 sahabat. Sahabat yang memuji Rasulullah dengan syair-syairnya atau dengan nasrnya. Ini sahabat ikhwan. Kemudian para tabi'in pun mentauladani itu. Banyak sekali para tabi'in yang mengutarakan syair-syairnya memuji Rasulullah, dan diteruskan para tabi'in dan sampai zaman sekarang, sehingga Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sampai-sampai beliau mengumpulkan puji-pujian umat Rasulullah daripada ulamanya, daripada a'yannya kepada Rasulullah, sampai-sampai beliau karang kitab 4 jilid besar namanya Al-Majmu'ah An-Nabhaniyah. Yang familiar, yang ma'ruf, seorang pemuji Rasulullah yang qasidahnya sudah tenar, namanya pun sudah tenar, Al-Imam Busairi, dalam qasidahnya yang bernama Burdah. Semua kita tahu qasidah Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Beliau seorang yang masya Allah. Beliau adalah muridnya Sidi Abil Abbas Al-Mursi, yang beliau adalah murid daripada Sidi Abil Hasan Asy-Syadzili. Yang masya Allah ikhwan, dalam cerita yang panjang lebar, di akhir hayat beliau terkena penyakit lumpuh, nggak bisa jalan. Akhirnya apa yang beliau buat? Beliau tahu, tidaklah ada sosok yang menolong nanti di padang mahsyar di kalangan makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa mengeluarkan manusia dan semua makhluk dari kedahsyatan padang mahsyar melainkan Rasulullah satu-satunya. Ini beliau petik. Begitu pula insya Allah di dunia. Tiap-tiap problem, tiap-tiap permasalahan, sodorkanlah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya engkau akan mendapatkan solusi yang di luar daripada akalmu menangkapnya. Al-Imam Al-Busairi ketika beliau sakit, lumpuh, akhirnya beliau mulai menulis pujian-pujian kepada Rasulullah dengan niat mudah-mudahan ini menjadi obat
menjadi solusi untuk penyakitku ini. Mulai beliau mengarang qasidah burda, mengarang qasidah al-hamaziyah, mengarang qasidah al-mudhariyah, banyak, sampai-sampai semua itu dikumpulkan yang beliau namakan al-kawkab ad-durri. Wahakadha. Ketika beliau menulis qasidah burdah, ikhwan, di antara cerita yang dinukil di situ, ketika beliau menulis puji-pujian sampai akhirnya dalam suatu bait, fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun, puncak pujian kepada Rasulullah, baginda adalah manusia yang beliau bingung nulisnya apa, yang apa ya? Puncak pujian buat Rasulullah, beliau adalah manusia, betul manusia, tapi manusia yang apa? Bingung untuk nulisnya gimana, sampai akhirnya beliau tidur dan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sendiri yang meneruskan, teruskan, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Betul, dia adalah manusia, namun dia adalah sebaik-baiknya makhluk semuanya. Ketika beliau selesai dari kitab itu, Al-Kawkab ad-Durri itu, beliau mimpi dan beliau menghadiahkan kitab itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang niat beliau ketika mengarang ini untuk kesembuhan beliau. Di akhirnya beliau kasih ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini buatmu ya Rasulullah. Diterima oleh baginda dalam mimpi itu, lalu langsung baginda mengusap kaki yang lumpuhnya. Seketika itu ikhwan, ketika beliau bangun dari tidurnya, akhirnya beliau bisa jalan kembali seperti biasa. Berkat apa? Berkat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah muara kemuliaan. Semua kemuliaan yang hakikat kemuliaan, ya. Kemuliaan nan abadi, kemuliaan yang tidak terbatas dengan waktu. Kalau engkau mencari kemuliaan, maka carilah kemuliaan yang abadi, ya akhi. Jangan cari kemuliaan yang sementara. Sekarang dimuliakan, sekian tahun lagi dihina. Enggak. Jangan cari yang kayak gitu. Cari kemuliaan yang abadi. Di dunia engkau mulia dan di akhirat engkau mulia. Kalau kita teliti, semua kemuliaan yang abadi, yang hakiki, semua bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat contohnya dari segi waktu. Waktu-waktu apakah sama? Oh, enggak sama. Ada waktu yang mulia, ada waktu yang biasa. Malam Jumat lebih mulia daripada malam yang lain. Hari Jumat lebih mulia dari yang lain. Begitu. Ramadan mulia. Jadi waktu itu enggak sama, ikhwan. Tahu enggak malam apa yang paling mulia? Kalau bagi Rasulullah yang paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj. Ketika baginda hidup di dunia, malam yang paling mulia adalah malam Isra Mi'raj. Tapi bagi umat Rasulullah, malam yang paling mulia bagi kita apa, ikhwan? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan. Malam Isra Mi'raj? Bukan. Malam Nisfu Sya'ban? Juga bukan. Malam hari raya? Bukan. Malam yang paling mulia untuk umat Nabi adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malam yang paling mulia. Berkat malam itu akhirnya ada kemuliaan di malam-malam yang lain. Sampai-sampai di sini Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi mengarang kitab namanya Fadailul Awqat. Nah, di situ beliau membahas waktu-waktu yang mulia. Ya, kalau kita lihat, waktu menjadi mulia karena dia mempunyai nisbat yang khusus ke Rasulullah. Makin dekat nisbatnya ke Rasulullah, makin mulialah waktu itu daripada waktu-waktu yang lain. Ini perihal waktu. Kalau kita membahas perihal tempat, makan, perihal tempat. Apakah tempat itu sama? Oh, tidak. Masjid lebih mulia dari yang lain, betul. Wahakala. Bahkan dalam beberapa athar, ketika seorang muslim berjalan dan dia sedang berzikir, maka tempat yang ia injak tadinya itu, tanah-tanah yang dia injak, itu tanah menyerukan, lagat marrabi al-yawm dzakirun lillah fahal marrabikum. Dia berbangga tanah itu. Weh, hari ini telah lewat di atasku seorang muslim yang berzikir kepada Allah. Apakah ada di antara kalian tanah-tanah yang lain yang sepertiku? Dia bangga. Dia menjadi mulia karena ada yang berzikir di atasnya. Mekah menjadi mulia, Madinah pun mulia. Tapi tahu enggak, tempat yang paling mulia itu di mana? Apakah itu di langit? Apakah itu di arsy? Apakah di kursi? Oh enggak, ikhwan. Ini ijma'. Ulama sepakat sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam ijma'nya. Beliau berkata, tempat yang paling mulia
fil alam, di alam semesta ini di mana adalah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh tempat tuh paling mulia. Lebih mulia daripada langit, arasy ataupun kursi, enggak, di situ tempat mulia. Kenapa? Karena itu mempunyai nisbat ke Rasulullah. Makin dekat nisbatnya ke Rasulullah, maka makin mulia tempat itu. Sampai-sampai di sini Al-Imam As-Suyuti mengarang kitab fi amakinil ijabah, uddatul inabah fi amakinil ijabah, karangan Imam Suyuti. Beliau membahas tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang di situ dikabulkan doa-doa yang kalau kita lihat semua itu akan bermuara kemana? Ke nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun orang seperti itu, ikhwan. Nah, umat Rasulullah yang paling mulia di kalangan umat Rasulullah adalah sahabat. Kenapa? Karena mereka mempunyai nisbat khusus. Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala comotin. Satu dari Persia, satu dari sini, dari sana. Mereka lah orang-orang yang termulia di zaman itu untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sahabat itu enggak semua sama. Ada yang mulia, 10 mubasyirin bil jannah. Dalamnya ada 4 khulafa ar-rasyidin itu. Mereka yang paling tertibnya bagaimana? Indana Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tertib khilafah. Paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau mendapatkan kemuliaan? Kembali bermuara ke perihal yang sama karena beliau mempunyai nisbat yang lebih khusus daripada yang lain. Makanya jadi paling mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahakala. Ketika baginda pernah menutup semua pintu yang bisa masuk dari situ ke Masjid Nabawi, tapi baginda senantiasa membukakan pintu untuk Abu Bakar. Ini pintu khusus untuk Abu Bakar, enggak pernah ditutup. Abu Bakar Siddiq. Yang mana beliau sempat berduaan dengan baginda 3 hari 3 malam. Di mana? Di Gua Thur. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau lewati 3 malam dengan Rasulullah di gua berduaan?" Oh, indah sangat. Yang akhirnya Sayyidina Umar berkata, "Lailatun min Abi Bakar khairun min Umar wa Umar." Satu malam yang didapatkan Abu Bakar di 3 malam di Gua Thur itu lebih baik daripada Umar dan seumurnya Umar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ikhwan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam manaqib beliau tatkala baginda wafat, seringkali beliau merindu ke Rasulullah dan beliau seringkali menepi di rumahnya dan nangis sampai-sampai istrinya Sayyidah Asma binti Umais menenangkan beliau, menangis kayak anak kecil. Dia bilang gini, "Wa syauqah ila Rasulillah, alangkah rindunya aku ke Rasulullah, enggak kuat lagi hidup, pengen nyusul." Istrinya bilang, "Tenang, engkau pasti akan bersamanya sebagaimana engkau bersamanya di dunia, pasti engkau akan bersamanya pula di akhirat nanti." Begitu Abu Siddiq. Bahkan disebutkan dalam manaqib Sayyidina Abu Siddiq, sahabat berkata, "Ini kami kalau seandainya lewat di depan Abu Bakar Siddiq, kami akan mencium dari nafasnya aroma apaan? Aroma hati yang terbakar." Kalau kita beli hati ayam, hati kambing, kita bakar tuh, kita panggang. Baunya gimana? Bau hati panggang. Begitulah persis nafasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan karena beliau makan hati, enggak, karena beliau memang terbakar hatinya. Terbakar hatinya karena enggak kuat menahan perpisahan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar terbakar. Makanya dikatakan perihal ruh itu, perihal ma'nawi, bila mana itu kuat, itu bisa melewati sampai diaplikasikan oleh jismani, ikhwan. Makanya kita mendengar dalam hadis yang pernah kita dengar dari perihal akhir zaman nanti orang makannya dengan apa? Dengan zikir, bisa kenyang. Nah, itulah ketika kekuatan rohani menjadi sangat kuat, akhirnya dia bisa melampiaskan kekuatan itu sampai bisa dinikmati oleh jismani. Gitu. Terbakar hatinya Abu Bakar Siddiq. Bahkan dikatakan beliau ini meninggal mati syahid. Syahid, iya syahid. Syahid apa? Syahid cinta. Gak kuat. Emang cinta itu nikmat ikhwan. Tapi tahu nggak kenikmatan cinta itu ada di mana? Kenikmatan cinta itu ada di penderitaan yang ada di dalam cinta itu. Kalau cinta tanpa penderitaan nggak nikmat, biasa-biasa aja. Makin kita menderita karena cinta, makin kita rasakan nikmat dalam cinta itu.
Begitu ikhwan. Wah, kata itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, luar biasa. Semua makhluk tahu keutamaan baginda ini. Hanyalah mereka manusia yang terlalai. Yang semua pasti akan tahu ketika nanti di padang mahsyar, semua bahkan tahu siapa sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan sampai kita taunya pas di sono, ketahuilah pas di sini. Jangan sampai berusaha untuk mengenal Rasulullah di sana, enggak, kenalanlah di sini. Ini kita di padang mahsyar nanti ikhwan. Tahu satu-satunya sosok yang bisa mengeluarkan kita dari problem, dari dahsyatnya padang mahsyar ialah Rasulullah. Kita mau cari Rasulullah nantinya. Ente mau cari siapa? Kalau ente nggak pernah lihat sosok muka itu, mau cari Rasulullah, bagaimana mukanya? Pernah lihat? Nggak pernah lihat. Mau cari siapa? Barang siapa yang tidak mengenal Rasulullah di dunia, maka susah sekali dia akan mengenal Rasulullah di akhirat. Barang siapa yang tidak bersama dengan Rasulullah di dunia, maka bagaimana dia mengharapkan kebersamaan di akhirat nanti? Mulailah kebersamaan itu di duniamu sebelum di akhiratmu. Karena kebersamaan di akhirat adalah buah daripada kebersamaan di dunia. Kebersamaan itu suatu yang indah ya ikhwan. Indah kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya kebersamaan itu tidak bisa dibatasi dengan waktu atau tempat. Bahasa cinta bahasa yang luas. Luas. Bukannya manusia yang hanya bisa memahami bahasa cinta, hewan pun memahami bahasa cinta. Bahkan jamadat, benda mati pun memahami bahasa cinta. Yang mana itu bahasa tidak bisa dibatasi dengan waktu ataupun tempat. Bisa kita memulai kebersamaan di sini, ikhwan. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar cerita yang ma'ruf. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, juga dalam riwayat yang lain Sayyidina Anas bin Malik menceritakan cerita yang luar biasa. Cerita apa? Pelepah korma, ya kan? Tapi coba mundur. Ini pelepah korma benda mati. Hewan pun mereka faham. Hewan ini makhluk hidup. Faham ini Rasulullah adalah sosok yang bisa memberikan solusi atas segala problem. Imam Ad-Darimi meriwayatkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pulang dari perperangan dengan prajurit yang banyak itu. Lewat dari lembah ke lembah. Sampai-sampai akhirnya ada seekor burung yang menghampiri baginda dan berdiri di atas pundak baginda seraya membisiki Rasulullah. Habis itu burung pergi lagi. Apa yang terjadi? Langsung Rasulullah menyetopkan semua prajurit, stop semua, berhenti. Dan baginda menyuruhkan, adakah di antara kalian yang barusan mengambil telur dari pohon itu? Salah satu sahabat bilang, iya Rasulullah, aku tadi barusan mengambil telur. Kembalikan telurnya, karena sang ibu datang kepadaku mengeluh, telurnya diambil. Dibalikin lagi, akhirnya telurnya itu. Ini burung faham kalau ada problem dan di situ ada Rasulullah, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar perihal apa? Perihal onta yang mengeluh karena pemiliknya memberikannya tugas yang berat dan ngasih makannya dikit. Ngeluh ke siapa? Ngeluh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar cerita seekor rusa yang ditangkap oleh pemburu, mau disembelih. Akhirnya rusa itu melihat Rasulullah dan menyerukan kepada Rasulullah SAW, berikan aku kesempatan malam ini untuk menyusui anak-anakku dan besok aku akan kembali. Dan Nabi akhirnya menawarkan ke pemburu itu, bebaskan nih rusa, besok dia akan kembali. Nah, nggak bisa, bebas sih kabur, nggak, jaminanku. Dibebaskan rusa itu akhirnya, dan benar di rusa itu balik nyusuin anak-anaknya, besok balik lagi ke tempat yang dia mau disembelih, siap untuk disembelih. Akhirnya si pemburu nggak tega, dibebaskanlah si rusa itu. Nah begitu ikhwan. Kalau seandainya mukjizat Nabi Allah Sulaiman bisa ngobrol dengan hewan, Rasulullah pun bisa ngobrol. Yang lebih hebat lagi, bukan dengan hewan, dengan benda mati pun Rasulullah bisa berkomunikasi. Dalam hadis yang ma'ruf itu Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Coba perhatikan ya, Nabi khutbah perihal yang wajib. Apa yang terjadi? Yang dahulu baginda senantiasa khutbah, mimbarnya di mana? Mimbarnya bersandar. Nah, bersandar di pelepah korma. Ada batang korma depan situ, itu tempat mimbarnya baginda. Kemudian datang seorang perempuan yang bilang, ya Rasulullah, inna li ibnan najjara. Aku punya anak tukang kayu ya Rasulullah. Maukah baginda aku buatkan mimbar untuk Rasulullah biar anakku yang membuatkannya? Baginda nggak pernah bilang tidak, nggak pernah nolak Rasulullah SAW.
Kalau kita baca manaqib Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, bin Fatimah Zahra bin Sayyidina Mursalin SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin dikatakan oleh Farazdak, ma gala la gattu illa fi tasyahudihi, laula tasyahudu kanat la'uhu na'amu. Ini Ali Zainal Abidin enggak pernah bilang la. Apa artinya la? Tidak. Enggak pernah bilang enggak, kecuali di tasyahudnya. Ketika at-tahiyat itu asyhadu an la ilaha, nah ada la-nya di situ. Itu tuh satu-satunya la dalam hidupnya. Laula tasyahudu kanat la'uhu na'amu. Kalau seandainya tasyahud itu enggak ada la-nya, maka semuanya menjadi na'am semua. Ini Ali Zainal Abidin. Lalu bagaimana gerangan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Ketika si ibu ini menawarkan untuk dibuatkan mimbar, baginda tidak menolak, silahkan bu. Nah, dibuatin akhirnya mimbar yang disifatkan itu 3 tangga ya ikhwan, tiga tangga, 3 anak tangga. Ditempatkanlah mimbar itu di sampingnya pelepah korma itu kan, wah kata. Nah waktu itu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar barunya dan di tengah-tengah khutbah, semua sahabat mendengarkan isak tangis, ya, mendengarkan isak tangis yang tadinya pelan jadi kencung sampai kata Sayyidina Jabir sampai kita nggak dengar lagi Rasulullah ngomong apa, saking kuatnya isak tangis. Tapi kita bingung nih siapa yang nangis. Di belakang nggak ada orang, kanan kiri siapa yang nangis, bingung. Tapi kencang suara tangisan itu. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah khutbahnya beliau memutuskan khutbahnya dan turun dari anak tangga yang ketiga, kedua, ke satu dan ke tanah, akhirnya menghampiri pelepah korma itu. Ketika itu baginda memeluknya dan meredahkan isak tangis itu. Seraya baginda menempelkan telinganya ke pelepah korma itu dan berbicara, ngomong. Ada komunikasi, ditempelin lagi kupingnya Rasulullah, ngomong lagi Rasulullah. Sampai pelan-pelan akhirnya reda. Sahabat merumpamakan itu kayak anak kecil yang kehilangan ibunya, tahu-tahu dapat ibunya itu, kayak gitu tuh tangisannya itu, pelan-pelan ngilang sampai ngilang tangisannya. Habis itu apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah SAW balik kembali ke mimbarnya untuk melanjutkan khutbah. Nah di situ Rasulullah cerita, tahukah kalian siapa yang menangis barusan? Ini pelepah korma, ialah yang menangis, gitu kata Rasulullah. Kenapa dia nangis? Karena dia berpisah dariku. Berpisah segimana? Berpisah cuma 3 jengkal. Cuma tiga jengkal berpisah. Nangis pelepah korma itu. Akhirnya apa? Akhirnya aku tawarkan kepadanya, aku kembali kepadamu tapi hanya di dunia saja, atau aku berpisah darimu di dunia tapi akan ada kebersamaan di akhirat nanti. Maka dia memilih yang kedua. Nggak apa-apa, dunia kita agak pisah tapi di akhirat kita bareng. Akhirnya apa? Diperlakukanlah pelepah korma ini selayaknya manusia, ikhwan. Ditebang akhirnya dan digali kuburan dan dikuburkanlah pelepah korma itu selayaknya manusia. Nah begitu ikhwan. Tahu nggak pelepah korma itu nangis? Ya padahal cuma berpisah 3 jengkal. Kenapa menangis? Karena dia pernah merasakan kelezatannya kebersamaan. Dia pernah ngerasain nikmatnya kebersamaan. Makanya pas dia pisah dia nangis. Nah, kalau kita nggak nangis karena kita tidak pernah merasakan kenikmatannya kebersamaan dengan Rasulullah. Tapi bagi mereka, para kaum solehin, para aulia al-muqarrabin yang pernah merasakan kenikmatan kebersamaan dengan Rasulullah, mereka akan menangis ketika berpisah, begitu. Mereka akan sedih ketika ditinggal Rasulullah. Ketika bayangan Rasulullah hilang daripada depannya, daripada bayangannya, mereka akan tersiksa. Senantiasalah bayangan baginda ada di depan mereka kaum salihin. Nah, tadi barusan kita dengar qasidah yang ajib, qasidahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wa mur tayfakal maimun fi ghaflatil ida, yamur bi tarfin zada fika bukauhu. Senantiasalah taif, artinya taif khayal. Senantiasalah khayalanmu ada di depanku
dan senantiasalah bertambahlah khayalan itu, maka akan bertambah pula tangisanku. Kata beliau, idza alimal usyaqu da'i faqul lahum fa inna liga ahbabi qalbi dawa'uhu. Katanya, oi para pencinta, kalau seandainya kalian mengetahui penyakitku, aku ini sakit penderitaan karena perpisahan dengan sang kekasih. Kalau seandainya kalian sudah mengetahui sakitku, maka ketahuilah obatnya adalah pertemuan dengan sang kekasih. Wah, kata qasidah yang indah ya ikhwan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita sedikit untuk bisa mencicipi kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pelepah korma itu. Dahulu Sayyidina Hasan Al-Basri ketika menceritakan cerita pelepah korma ini, dia bilang gini, ayyuhan nas, wahai para manusia, hadza jid'un yahim, ini pelepah korma benda mati, dia bisa nangis. Wa kita wa nahnu, yang kita manusia yang punya hati, di mana kita dari tangisannya Rasul, dari tangisannya pelepah korma itu? Oh, di mana? Ini kita manusia yang punya hati, ngakunya punya hati, ngakunya berakal, tapi pelepah korma lebih hebat dari kita. Begitu. Itu kata siapa? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Berkata Sayyidil Habib ketika menceritakan perihal ini, coba engkau lihat, baginda rela untuk memutuskan khutbahnya ya, padahal khutbah wajib. Dan baginda rela untuk turun kembali dari anak tangga yang ketiga, turun kembali ke tanah dan menghampiri sang pelepah korma yang nangis. Kalau seandainya engkau mempunyai hati seperti pelepah korma itu, ya, tidak heran kalau baginda turun dari mana? Dari tempatnya. Menuju ke mana? Menuju kepadamu. Sebagaimana baginda turun dari mimbarnya menuju ke pelepah korma, maka tidak jauh. Kalau seandainya engkau mempunyai hati seperti pelepah korma itu yang menangis karena perpisahan, pun baginda yakin akan menenangkan isak tangismu dan rela turun daripada Madinah Al-Munawwarah menuju rumahmu, menujumu untuk menenangkan isak tangismu. Begitulah ya ikhwan. Rahmat Rasulullah kepada umatnya melebihi daripada apapun. Ini pelepah korma disayang sama Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak sayang sama umatnya yang menangis? Pasti lebih sayang dan lebih sayang dan lebih sayang. Nah, begitu ikhwan. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kita mengenal Rasulullah sehingga kita bisa tambah dalam perihal cinta kepada Rasulullah, dan sehingga kita bisa menikmati kebersamaan dengan Rasulullah. Mulailah kebersamaan itu ya akhi. Mulailah kebersamaan itu di dunia, mulailah kebersamaan itu di hatimu. Ayo bangunkanlah rumah untuk Rasulullah di hatimu. Niscaya pun Allah akan membangunkan rumah untukmu di hati Rasulullah. Barang siapa yang bersama Rasulullah, kalau Rasulullah sudah ada di hatinya, ya nikmat. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, walladzina amanu ma'ahu, ma'iyah ma'ahu. Kalau Rasulullah sudah di hati seseorang, maka jangan heran kalau seandainya dia meninggal nanti di kuburan itu jasadnya nggak dimakan ulet. Kenapa? Karena ada Rasulullah di hatinya. Begitu ikhwan. Ini orang padahal nggak hafal Quran, bukannya orang soleh, orang biasa. Jangan heran karena ada rumah Rasulullah di hatinya itu, nggak mungkin dimakan ulet. Begitu ikhwan. Kebersamaan dengan baginda. Orang yang bersama dengan Rasulullah tidak akan mengalami kegelisahan duniawi. Kegelisahan duniawi nggak ada lagi. Bukankah kita mendengar seorang sahabat, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, semestinya aku ini salat berapa kali sih sehari? 10. Kata baginda, in zitta fa khair, tambah lagi kalau bagus. Kalau bisa lebih bagus. 100 ya Rasulullah, tambah lagi kalau bisa lebih bagus. 1000 ya Rasulullah. Ketika sahabat ini bilang 1000, maka baginda berkata, idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau engkau salawat 1000, maka engkau akan dijauhkan daripada kegelisahan dunia, dan engkau akan diampuni dosa-dosamu. Dua perkara ini ikhwan, ini dua perkara yang luar biasa, yang menjamin untuk kita kesejahteraan dunia akhirat. Perihal dunia, apa sih yang paling kita takutin di dunia? Kematian. Setiap kita pasti mati. Sakit? Enggak. Yang menjadi problem kadang-kadang bukan sakitnya. Kemiskinan? Bukan. Yang menjadi problem bukan kemiskinan. Problem yang sangatlah besar di dunia ini adalah kegelisahan. Kalau orang banyak hartanya tapi gelisah hatinya, itu miskin, kesian. Tidur nggak nyenyak, bingung kemana-mana.
karena gelisah. Ini miskin, kasihan orang ini. Tapi kalau ada orang yang sederhana hidupnya, tapi dia enggak gelisah, nikmat, dia nikmatin apa yang dia punya. Nah, ini orang kaya kayak gini. Nah, perihal yang paling dahsyat di dunia adalah kegelisahan. Nah, kalau seandainya orang salawat 1000 kali, maka akan dijauhkan daripada kegelisahan. Perihal yang paling dahsyat di akhirat nanti, apa yang paling kau takuti di akhirat nanti? Dosamu. Itu yang paling kau takuti di akhirat nanti. Bagaimana engkau bisa menghadap Allah dengan membawa dosa yang belum terampuni? Itu yang paling kita ngeri. Ya Allah, gimana? Ingat dahulu kita pernah buat apaan. Tapi tenang, kalau engkau salawat, maka akan diampuni semua dosa-dosamu. 2 kunci kesejahteraan dunia dan akhirat dengan salawat. Wa hakadha. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Begitu ikhwan. Nah, seringkalilah kita salawat, banyak-banyak salawat. Jangan dihitung berapa. Salawat itu yang tadi kita bahas bermula dari Rasulullah dan kembali kepada Rasulullah, karena baginda bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma min musalli aw musallin yusalli aw yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam." Tidaklah ada seorang yang bersalawat kepadaku atau memberi salam kepadaku melainkan Allah kembalikan kepadaku ruhku sehingga aku bisa menjawab salamnya. Wahakala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh barakah, perkumpulan yang diperhatikan oleh Rasulullah, perkumpulan yang insya Allah berkatnya kita akan bersama lagi di akhirat kelak di padang mahsyar, yang mana setiap di antara kita pasti akan menghadap Allah ya ikhwan ya. Setiap di antara kita pasti akan menghadap Allah di akhirat nanti di padang mahsyar, dan Allah akan mempertanyakan, fulan bin fulan, liyagum fulan bin fulan, ayo berdirilah fulan bin fulan lil ardi 'ala Allah, untuk menghadap Allah. Setiap kita pasti kayak gitu. Setiap kita pasti mati, setiap kita pasti dikubur, setiap kita pasti akan bangun di padang mahsyar, dan setiap kita pasti akan menghadap Allah. Ini adalah perihal yang kita yakini 100%, enggak ada keraguan sama sekali. Allah Ta'ala akan bilang kepadamu, coba rasakan seandainya kita sekarang berada di hadapan Allah nanti, Allah bakal bilang begini, "Ya abdi, wahai hambaku fulan bin fulan, apakah engkau ingat di hari yang itu, di waktu yang itu, engkau memasuki kamarmu, engkau menyendiri, dan mulai engkau membuka HP-mu, dan mulai engkau membuka pandangan-pandangan yang aku haramkan, membuka situs-situs yang dilarang. Apakah engkau hari itu tahu? Apakah engkau ingat hari itu?" Lalu kita berkata, "Iya ya Allah, aku ingat." "Ya abdi, oi hambaku, teganya engkau tidak mempedulikan penglihatanku, teganya engkau meremehkan pandanganku, teganya engkau menghina ilmuku. Engkau tahu aku melihatmu." "Iya, lalu kenapa? Ada apa gerangan? Engkau menghina pandanganku, engkau meremehkan pandanganku," kata Allah Ta'ala. Apa yang kita jawab ya ikhwan? "Ya Allah, demi Allah, bukanlah aku meremehkan pandanganmu ya Allah, bukanlah aku menghina ilmumu, bukanlah aku menghina kuasamu. Aku tahu engkau melihatku ketika itu, aku tahu engkau mengetahui aku ketika itu, namun hawa nafsuku mengalahkanku ya Allah. Aku dikalahkan oleh syaitan, aku dikalahkan oleh hawa nafsu ikhwan." Nah, pertanyaan seperti itu yang akan kita dengarkan dari Allah Ta'ala. Maka siap-siapkan jawaban. Dan jawaban yang paling indah adalah kita mengandalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulailah kebersamaan dengan baginda, mulailah kebersamaan dengan baginda di matamu. Persiapkanlah mata ini untuk memandang Rasulullah. Jangan kita kotorin dengan pandangan-pandangan yang lain. Malu kalau seandainya kita bertemu Rasulullah nanti dengan mata yang berlumuran dosa ini. Gimana cara mandang Rasulullah dengan mata ini? Persiapkanlah lidahmu untuk bermukhatabah, bercakap-cakap dengan baginda. Jangan kita kotorin dengan cacian ataupun makian ataupun umpatan, ghibah. Persiapkanlah telinga ini untuk mendengar perkataan yang indah dari baginda, mendengar seruan baginda. Jangan kita kotorin, jangan kita sumbat dengan maksiat-maksiat. Yang paling pentingnya persiapkanlah hatimu. Berikanlah hatimu, berikanlah cintamu kepada seseorang
yang cinta kepadanya bisa menolongmu di dunia dan di akhirat. Cinta itu mahal ya ikhwan, mahal. Jangan kasih ke sembarang orang, apalagi jangan ketika kasih ke seorang yang enggak mencintai kita, yang cintanya membuat kita sumpek. Berikanlah cintamu kepada seseorang yang ia juga mencintaimu, yang mana cinta kepadanya bisa menolongmu dunia dan di akhirat. Begitu ikhwan. Bangunkanlah rumah buat Rasulullah di hatimu, niscaya Allah akan membangunkan rumah buatmu di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala yabarik lakum fi hadzal majlis wa fi hadzal masjid, wa nas'aluhu taala an yuwaffiqna wa iyyakum li kulli khair. Dan semoga Allah taala senantiasa mengingatkan kita terhadap baginda dan mengingatkan baginda terhadap kita, sehingga senantiasa kita bisa ada pada khayalan Rasulullah, dan senantiasa Rasulullah ada pada khayalan kita, sehingga kita bisa mencicipi, merasakan apa yang dirasakan oleh kaum solihin dalam perihal indahnya kebersamaan dengan Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan perihal itu, kebersamaan bersama Rasulullah di dunia ini sebelum kita di akhirat nanti. Dan semoga Allah Ta'ala ketika kita sakaratul maut memberikan puncak kebersamaan dengan baginda, sehingga baginda ada bersama kita ketika dicabutnya nyawa ini dari jasad ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlil khairil khair wa anhum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barikallahu fi hadzal masjid wa barikallahu fil majlis wa barikallahu fi man yasma' wa barikallahu fil hadirin wal hadirat wajma'na ma'ahum ma'a nabiyyika Muhammad wa agir 'ainahu bina fid dunya wal akhirah wa hannin ruhahu syarif ilaina wa haqiq fina muradahu syarif bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.